Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Bu Pendeta Lentina dari Resort GKI Palangkaraya, Jemaat GKI Langkai, akan menyampaikan berkat hari ini dengan perikop daur ulang akhir. Roma 3 ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Kita berdoa. Puji dan syukur, terima kasih kami naikkan padamu Bapa, karena begitu besar kasih karunia-Mu dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami hari ini dimampukan oleh Tuhan boleh menjalankan hari-hari hidup kami dengan baik. Berkati firman-Mu yang akan disampaikan, sehingga akan bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah bagi kami semua, karena kami siap mendengar dan kami siap melakukannya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Roma pasal 3 ayat 22 mengatakan kepada kita bersama-sama pada hari ini dengan perikop yang akan kita renungkan bersama, dan kami ambil judul daur ulang air. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mungkin saja kita jarang mendengar istilah daur ulang air. Bukan hanya sampah yang bisa didaur ulang, tapi ternyata air juga bisa didaur ulang. Mendaur ulang air telah memproduksi ulang air yang sebelumnya tidak layak digunakan. Air merupakan kebutuhan dasar dari semua organisme yang hidup. Banyak manfaat yang diperoleh dari air untuk semua makhluk hidup. Sebab itu berbagai negara mengupayakan ketersediaan air bagi warganya agar tidak terjadi kekeringan dan krisis air. Untuk memenuhi kebutuhan air di suatu wilayah atau negara, seharusnya pemerintah setempat menerapkan sistem manajemen air. Ternyata air sangat luar biasa manfaatnya dalam kehidupan. Nah, salah satu negara yang paling gersang di Timur Tengah yaitu Israel telah menerapkan sistem manajemen air sehingga dapat memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat, pertanian dan sebagainya. Di negara tersebut ilmu, pengetahuan dan teknologi mampu mengubah padang gurun tandus menjadi lahan perkebunan sayur dan buah. Ternyata sistem drip irigasi atau irigasi tetes mampu memberikan hasil dalam alam yang maksimal. Uniknya Bapak kekasih Tuhan, air yang disuplai dari salah satu adalah hasil dari daur ulang dari air kotor, bekas rumah tangga dan industri. Air yang telah didaur ulang ini digunakan untuk irigasi pertanian. Sisa kotoran yang disaring dijadikan pupuk dan biodiesel. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan, air ini pun aman untuk diminum. Ya. Kemudian Israel juga menggunakan 40% dari air laut untuk kebutuhan air minum yang dibutuhkan. Nah, dengan teknologi desalinasi, air laut yang melewati beberapa tahap penyaringan diberikan mineral dan kalsium hingga menjadi air minum. Bapak Ibu kekasih Tuhan, penasihat senior mengembangkan bisnis Hagihon, Joshua Yeres mengatakan ada 4 titik desalinasi yang mengambil air laut dan masuk ke sistem yang besar dalam mengubahnya menjadi air minum yang dipompa ke seluruh Yerusalem. Selain itu, Israel juga menggunakan metode penyulingan air hujan untuk kebutuhan rumah tangga. Lebih dari 100 sekolah di Israel menggunakan metode penyulingan ini untuk berbagai keperluan.
Bapak Ibu kekasih Tuhan, tidak dapat dipungkiri bangsa Israel sampai saat ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa ini tetap diberkati oleh Tuhan melalui berbagai kemampuan dan kecerdasan di atas rata-rata. Kecerdasan mereka dalam hal teknologi mampu memukau dunia. Salah satunya adalah daur ulang air tersebut. Melihat keunggulan ini, kita juga seharusnya mendoakan bangsa kita agar menerapkan metode daur ulang air sehingga pertanian yang ada di wilayah yang mengalami kekeringan dapat memproduksi hasil bumi dengan maksimal. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebagaimana air dapat didaur ulang dan dari limbah rumah tangga dan industri hingga akhirnya juga dapat diminum. Demikian juga dengan kita. Jika dapat diibaratkan kitalah limbah yang menjijikkan, penuh dosa dan terbelenggu oleh kuasa dosa. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat kita gunakan sebagai upaya pembenaran agar berkenan di hadapan Tuhan. Namun karena kasih-Nya Tuhan mau merangkul dan mendaur ulang kehidupan kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, manusia dapat mendaur ulang limbah air, terlebih Tuhan, Ia akan mendaur ulang hidup kita untuk menjadi alatnya. Sekali lagi Ibu Bapak kekasih Tuhan, manusia dapat mendaur ulang limbah air, terlebih Tuhan, Ia akan mendaur ulang hidup kita untuk menjadi alatnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah kami dengar. Biarlah firman ini akan menjadi penyemangat dalam perjalanan hidup kami, agar hidup kami Tuhan semakin diberkati, semakin bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekitar dan seputar kami. Hidup dan kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.